Indonesia. Ada rahasia di balik cantik perempuan Indonesia. Sinar pesonanya memancar, begitu khas, begitu alami. Di balik anggun, cantik mereka makin merekah, makin istimewa. Saksikan Cantik. Hanya di Kompas, Inspirasi Indonesia. Kalau kita bicara tentang antioksidan, tentunya antioksidan ini adalah senjata pamungkas untuk melawan radikal bebas. Dan sebentar lagi aku mau ketemu sama sahabat saya nih. Dia nggak cuma sahabat saya aja, tapi dia juga seorang wartawan yang peduli banget tentang masalah kesehatan dan juga seorang penulis buku dari keajaiban antioksidan. Di sini nanti kita akan membahas segala sesuatunya tentang antioksidan. Jadi ikuti terus saya karena ini penting untuk disimak. Hai Priska. Hai. Apa kabar? Baik, aduh semakin kemilau aja Iya deh. dong. Ini pasti gara-gara antioksidan nih. Iya tentunya. Apa kabar sih Pris? Baik banget. Hebat banget, selamat ya buat bukunya. Terima kasih. Keajaiban antioksidan. Ini dia sahabat saya yang tadi saya bilang nih, namanya adalah Priska Siagian. Hebat ya, muda, cantik, berbakat, nulis buku lagi. Jadi antioksidan itu sebenarnya apa? Antioksidan itu kalau bahasa awamnya itu adalah zat yang bisa melawan radikal bebas atau racun. Jadi dia itu fungsinya salah satunya yang paling banyak disukai perempuan itu adalah dia bikin awet muda. Bikin kulit jadi lebih kemilau. Wow, pantesan kamu kemilau, tambah Iya. kemilau. Gimana gitu. Terus apa lagi? Iya, dia jadi selain dia fungsinya itu adalah untuk kayak detoksifikasi alami lah. Jadi dia melawan racun-racun yang ada dalam tubuh. Dia juga fungsinya untuk menguatkan sistem tubuh, sudah pasti. Jadi bisa bikin tubuh lebih kuat. Dan yang terakhir tuh yaitu untuk membuat kulit lebih cerah, lebih awet muda, lebih fit. Sebenarnya antioksidan itu bisa dibilang kata kunci dari hidup sehat lah. Oh, jadi bisa bikin kulit lebih cerah. Tetap sehat juga. Tetap sehat iya, juga. Karena imunitas tubuh lebih kuat. Kita udah tahu sekarang kan antioksidan itu apa ya. Nah, sekarang kalau radikal bebas itu sendiri apa? Radikal bebas itu racun. Kalau bahasa sederhananya adalah dia racun yang bisa dari dalam tubuh atau bisa juga dari luar tubuh yang kerjanya itu ngerusak sel-sel dari dalam tubuh. Kalau di buku saya itu saya ceritanya dia itu adalah elektron yang labil. Bahasanya bagus ya, lucu nih. Elektron galau gitulah. Jadi dia itu tidak punya pasangan. Yang dia lakukan adalah mencari pasangan supaya dia stabil. Nah, dia nempel kepada sel-sel tubuh yang punya elektron berpasangan itu untuk merusak. Nah, ketika dia merusak itu kalau dia di otak dia bisa bikin pikun. Kalau dia di kulit dia bisa bikin keriput. Saya nggak mau keriput kan? Jangan. Iya dong. Terus kalau di pembuluh darah dia bisa bikin penumpukan lemak yang kemudian bisa terjadi stroke atau serangan jantung. Lucu juga ya penjabarannya tentang radikal bebas itu. Iya. Racun, terus perlu kalau pasangan bisa labil gitu. Ini kita ngomongin apa sih? Kita kayak ngomongin orang deh jadinya. Nah, kan kalau di tubuh kita ini gitu sudah punya antioksidan secara alami gitu. Emang masih kurang ya? Yang menarik juga soal antioksidan itu adalah tubuh kita itu tidak bisa bekerja sendirian gitu. Dia nggak egois, nggak egois gitu. Jadi dia harus butuh banyak bantuan gitu dan sayur dan buah memiliki vitamin yang kaya yang merupakan unsur pembentuk dari antioksidan. Jadi kalau di dalam tubuh kita kekurangan vitamin, kekurangan mineral, percuma aja kita nggak bisa membentuk antioksidan secara
optimal gitu. Tadi kamu sebut kata-kata buah-buahan gitu ya. Kita juga pernah dengar kan, maksudnya semakin cerah warna buah itu gitu, semakin tinggi berarti antioksidannya. Itu Ya. sebetulnya benar gak sih? Kenapa semakin cerah? Karena warna-warna di buah itu sebenarnya kalau bahasa teknologinya itu adalah chip. Jadi kayak ketika kita makan tomat dia warna merah kan, itu di otak dibilang ini chip lycopene nih. Lycopene tuh fungsinya apa? Oh dia bisa salah satu untuk membuat kulit lebih cerah karena vitamin A-nya banyak. Dia juga bisa melindungi selaput kornea mata. Jadi ketika ada sinar matahari yang diartikan sebagai radikal bebas terlindungi. Jadi mata kita tetap sehat. Jadi semakin cerah memang identiknya antioksidannya banyak, tapi kita nggak bisa cuma makan tomat aja gitu, karena tubuh kita nggak kenal fanatisme, nggak kayak penggemar bola yang fanatis. Jadi dia harus ada makan tomat, ada dari bayam juga, dari berbagai macam buah dan sayur yang memang berwarna gitu, karena warna itu sendiri mengartikan vitamin yang memang memproduksi antioksidan. Jadi aku penasaran deh kalau pengen tahu jadi apa nih sebenarnya kehebatannya dari antioksidan itu sendiri? Oke, kehebatan antioksidan itu macam-macam. Tapi secara garis besarnya adalah aku bikinnya kayak ada 3 keajaiban yang bisa dilakukan sama si antioksidan. Kalau di buku ini aku bilang sudah pasti dia melawan radikal bebas, si racun itu tadi. Cara dia melawan itu adalah contohnya adalah vitamin A. Dia itu fungsinya adalah menguatkan jaringan ikat. Jadi ketika si elektron yang galau dan labil itu tadi mencoba menyusup, jaringan ikatnya udah kuat. Jadi dia tidak akan masuk kan. Setelah itu dia juga akan menguatkan sistem imun. Itu fungsinya, tugasnya si vitamin C. Jadi ketika jaringan ikatnya sudah dikuatkan, si radikal bebasnya akan terus mencoba melakukan penyusupan. Dia akan bilang, vitamin C bantuin gue dong gitu. Dia akan bikin pasukan keamanan. Ya, jadi dia akan menguatkan sistem imun tubuh. Dia akan panggil teman-temannya untuk, ayo kita harus lindungi ini, itu. Dan terakhir adalah dia membuat melindungi membran-membran sel itu. Jadi ada proses oksidasi atau radikal bebas yang dari alami gitu. Jadi itu tidak akan terjadi. Kalau di kulit itu menariknya adalah si vitamin A itu fungsinya langsung megang kulit. Si vitamin A itu fungsinya untuk membuat supaya kolagen. Kolagen itu kayak bantalan kulit untuk dia punya jaringan yang lebih kuat itu tadi. Sedangkan vitamin C fungsinya adalah mencerahkan kulit. Dan si vitamin E membuat si sel-selnya tetap terlindungi dengan baik. Jadi nggak perlu botox atau suntik-suntikan untuk kelihatan lebih kimelau dan kelihatan lebih cantik gitu. Nah, jadi mungkin bisa dibilang gini ya, antioksidan sahabatku, radikal bebas racunku. Oh iya. Wow, bisa gitu ya? Iya banget itu. Nah, mumpung kita masih di sini nih, tadi kan kamu udah ngebahas tuh tentang buah-buahan, terus udah gitu sekarang kita kepingin tahu nih sayur-sayuran yang mengandung antioksidan yang tinggi itu apa aja? Sebenarnya kalau untuk sayur-sayuran itu caranya gampang. Kita bisa mengkelompokkan dari warna. Di buku saya ini saya memberikan panduannya, panduan singkatnya. Misalnya kalau warna merah yang cerah itu kita bisa dapat dari tomat. Nah, Terus dengarkan. Terus untuk yang hijau pekat itu bisa ada brokoli. Terus yang orange, katanya kan 2012 itu orange itu warnanya pengganti hitam. Jadi kalau orange itu kita bisa dapat dari labu-labuan kayak wortel. Terus juga ada kayak warna yang kuning-kuningan itu bisa dari pepaya juga dan labu. Gitu. Jadi bisa dikelompokkan berdasarkan warna. Jadi pilih warna yang cerah-cerah setiap hari makan sayurnya untuk dapat antioksidan yang banyak. Suatu ilmu baru tuh ya. Nah, kalau sumber-sumber makanan yang kayak antioksidan yang tinggi gitu, mungkin buah-buahan atau sayur-sayuran yang bisa melawan berbagai macam penyakit itu sebenarnya apa aja sih? Contohnya dari warna yang orange. Orange itu bisa diambil dari yang warna sayurannya orange itu kan ada wortel. Itu dia bisa membantu kita untuk terhindar dari kanker prostat. Ya kan, buat laki-laki nih penting sekali. Jadi ingatlah warna orange untuk terbebas dari kanker prostat. Atau misalnya ada juga kayak kacang-kacangan itu bisa melenturkan pembuluh darah. Jadi kita bisa terhindar atau menekan resiko terkena serangan jantung dan stroke gitu. Ada juga kayak jeruk nipis. Dia vitamin C-nya tinggi.
lagi-lagi kalau vitamin C ke perempuan pasti baliknya ngomongin bikin kulitnya lebih kemilau. Jadi di buku ini memang dibahas makanan-makanan apa dari buah dan sayur yang bisa emang melawan penyakit-penyakit yang emang orang nggak mau gitu. Nah kan banyak nih dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Mungkin kalau di buku ini bisa dibilang buah-buahan super, sayur-sayuran super. Yang kaya akan antioksidan itu apa aja sih emangnya? Ada banyak sih. Sebenarnya semua buah dan sayur itu memang mengandung antioksidan, tapi ada istilahnya itu namanya ORAC. ORAC itu adalah Oxygen Radical Absorbent Capacity. Kalau bahasa gampangnya kemampuan tubuh untuk menyerap si radikal bebas itu tadi dan menghilangkan si radikal bebas. Di buku ini saya sebutin banyak. Ada dari buahnya kayak keluarga beri-berian, bukan keluarga beri-beri maksudnya. Keluarga dari buah-buah beri-beri itu kayak strawberry, cranberries kayak gitu. Tapi kalau buah lokal justru lebih banyak lagi. Kayak pepaya, itu kan buah tropis. Di Eropa itu pepaya termasuk buah yang mahal. Dan kita termasuk yang beruntung karena gampang. Tukang pepaya lewat tinggal panggil, kita bisa tinggal Pak gitu kan, langsung iya, deh tuh dan langsung antioksidan sumber antioksidannya banyak juga. Terus ada juga kayak sayur super itu juga bisa dari brokoli. Itu biasanya identik dengan perempuan untuk menekan resiko kanker payudara karena dia bisa mengekstraksi estrogennya dengan lebih baik. Wow. Banyak banget pokoknya. Asik banget ya kalau kita tahu jenis-jenis yang super tadi itu kan. Jadi sehari-hari kita bisa pilih-pilih tuh makan makanan yang kita konsumsi apa aja. Iya. Nah yang namanya antioksidan ini kan juga ada antioksidan buatan. Maksudnya bukan antioksidan alami aja. Boleh nggak sih kita mengkonsumsi antioksidan buatan seperti gitu? Suplemen ya. Sebenarnya boleh gitu karena pada kondisi tertentu misalnya kita lagi sakit atau perempuan yang menopause atau dalam masa penyembuhan itu kita memang butuh bala bantuan gitu. Tapi harus diingat juga bahwa dosisnya tidak boleh terlalu berlebihan karena bagaimanapun juga yang alami itu lebih mudah dikenali tubuh untuk diuraikan gitu. Jadi kalau yang suplementasi yang berlebihan juga bisa bikin efek samping lah. Jadi kalau pengen tahu dosis yang pas gitu, kalau kita mengkonsumsi antioksidan Suplementasi, buatan, itu berapa takaran yang pas tuh? Kalau di buku saya ini saya sebutin, saya ambil dari sumbernya itu dari How to Do Things itu, jadi How to Choose Supplementation for Antioxidant itu contohnya ya, saya kasih contohnya itu misalnya vitamin A. Vitamin A itu untuk yang pria itu sekitar 900 mikrogram. Dan yang perempuan itu sekitar 700 mikrogram per hari. Tapi ada batas toleransinya. Kalau sampai 3000 mikrogram per hari ya nggak apa-apa gitu. Mikrogram tuh ukurannya seberapa sih Itu emangnya? karena namanya mikro, ukurannya kecil sekali. Kecil, iya. Dan kalau berlebihan itu dia si vitamin A itu bisa kulitnya justru jadi berjerawat, kulitnya justru jadi lebih kering kayak gitu-gitu. Jadi memang prinsipnya ya harus seimbang gitu. Kita nggak boleh makan berlebihan dan kembali lagi nggak boleh fokus atau fanatis pada terhadap satu vitamin aja atau suplementasi aja. Hidupnya juga harus lebih teratur gitu. Kita nggak bisa, satu hal yang membuat orang kenapa harus berhati-hati untuk makan suplementasi karena dia mikir ketika dia udah makan suplementasi, oh ya udah gue nggak butuh makan sayur gitu, gue nggak butuh makan buah, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Suplemen itu kan pelengkap dia, bukan yang utama. Nah, udah dengar tuh ya. Aduh, ini buku benar-benar deh panduan buat wanita dan juga buat kita semua. Priska, terima kasih banyak udah ngejelasin semuanya. Sama-sama. Secara singkat dan juga jelas. Dan seperti tadi udah Priska bilang ya, bahwa mengubah kebiasaan hidup yang kurang baik. Seperti misalnya contohnya merokok. Ayo, siapa yang ngerokok tuh? Minum minuman alkohol kan? Nah, itu Kata juga Bang Roma nggak boleh ya, miras ya. iya, makanya. Apalagi kalau kebanyakan Iya, kan, betul itu bisa sekali. menghambat kinerja antioksidan di dalam tubuh kita. Nah, pokoknya segala sesuatu tentang keajaiban antioksidan bisa dicermati, dilihat di dalam buku ini ya. Ini bukunya warnanya birunya enak banget, cerah, bisa kita bawa kemana-mana. Makasih sekali lagi ya Priska. Sama-sama. Nah, abis ini aku juga masih banyak informasi menarik lainnya, makanya ikuti aja aku terus dan tentunya tetap di Sapa Pagi. Setelah membersihkan diri